Halo Sobat Mahkota, kembali lagi di channel Mahkota Gold. Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi atau nilai harga emas selama khususnya pandemi dan juga sebelum pandemi. Sampai hari ini, banyak orang udah bilang sekarang ini udah waktunya endemi ya, atau penghujung akhir daripada pandemi ini. Ya, Alhamdulillah puji Tuhan kita udah mau mengakhiri pandemi ini. Semoga-moga ini benar-benar terjadi. Nah, kira-kira kiprah emas ini gimana sih? Di video ini kita akan kupas tuntas gimana kira-kira penilaian dari kami. Simak videonya. Oke, jadi yang pertama mau saya bahas adalah mengenai garansi apresiasi. Apa itu garansi apresiasi? Kita akan bahas sejenak ya di video kali ini. Jadi gini, ketika kita memiliki suatu nilai barang atau suatu investasi ataupun suatu uang ya, kita harus melihat nilainya ketika 1-2 tahun, 3 tahun lagi itu seperti apa tentunya. Ketika sobat beli suatu motor ya, contohnya Yamaha Mio, atau mungkin beli mobil nih, Toyota Avanza gitu. Kira-kira kalau dipakai 1-2 tahun, kira-kira nilainya gimana? Nggak mungkin dong mobil itu naik. Katakanlah kalian mau taruh di garasi pun, mobil itu pasti nilainya akan turun. Sepeda motor itu nilainya pun nggak dipakai tetap akan turun. Jangankan tunggu 1-2 tahun. Satu hari keluar dari showroom, Anda beli, itu Anda mau jual bekas mobilnya atau motornya, udah turun pasti. Minimal 5%, 10% sudah langsung harganya terdepresiasi atau berkurang. Nah, kenapa emas ini menjadi salah satu instrumen investasi yang paling favorit nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia? Itu adalah karena nomor satu, garansi apresiasi. Jadi apresiasi adalah kenaikan harga value dari nilai barang tersebut. Harganya naik tiap tahun. Garansi berarti dia udah pasti naik. Masa sih harga emas itu selalu naik? Emangnya ketika ada pandemi, ketika ada kejadian apa macam-macam di dunia inilah, isu-isu politik dan lain-lain, terorisme, itu apakah nggak pengaruh sih di harga emas? Kalau saya megang emas, apakah itu aman? Kita lihat aja histori dan faktanya. Nah, kalian Sobat Mahkota atau Sobat Emas bisa langsung cek aja di Google sendiri, gampang. Harga emas di tahun 2017 sampai 2022 ini kira-kira gimana? Di data yang saya pegang ya, tahun 2017 harga emas itu adalah 1.250 USD. 2017. 2018 itu sekitar 1.250-an juga. Jadi memang harganya tidak naik ketika 1 tahun itu. Tapi gimana di tahun-tahun selanjutnya? Di tahun 2019 harganya naik menjadi 1.500 USD. Jadi udah naik $250 nih. Itu 20% lebih ya, 20%-an. Lalu di tahun 2020 harganya naik terus menjadi 1.700 USD dan sampai di tahun lalu 2021 penghujung itu 1.800 lebih US dollar. Nah, ini yang saya katakan ada suatu apresiasi dan ada suatu kepastian. Sehingga kalau Anda beli emas, makanya pasti tergaransi nilainya pasti naik guys. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, yang lebih menarik lagi, ketika pandemi terjadi, kalian semua bisa ngelihat harga-harga properti, tanah ya, yang digadang-gadang adalah kalau kalian punya tanah, katakanlah warisan dari mbah kalian, emak kalian, apapun itu, atau kalian beli rumah sendiri, apartemen sendiri, itu harganya saya bisa katakan harganya cukup anjlok selama pandemi ini. Kenapa? Karena properti itu nggak liquid. Kalian nggak mungkin kalau butuh uang, jual tanah, besok laku, duitnya cair besok, itu udah kagak mungkin. Jadi kalian kalau jual properti pasti butuh waktu. Paling nggak 1, 2, 3 bulan, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, jadi masalah likuidasi ini juga yang menyebabkan instrumen investasi di perhiasan emas ataupun logam mulia emas itu menjadi lebih fleksibel buat kalian. Saat-saat kalian butuh uang, langsung aja jual, kan langsung cair duitnya. Jangankan 1 hari, mau beberapa jam aja duitnya bisa langsung cair kan. Nah, itu yang menyebabkan investasi emas ini adalah menurut saya investasi yang wajib dimiliki. Ya, oke, itu tadi ya masalah likuidasi. Harga properti kalau kalian lihat ya, by the way di internet harganya turun semua. Jadi kalian bisa cek sendiri kenapa kok properti itu nggak menjamin suatu investasi yang selalu naik. Malah emas kemarin ini gila-gilaan naiknya ketika pandemi. Kenapa? Cek aja video kita. Coba di link deskripsi ini ya, ketika pandemi malah harga emas itu malah cenderung naik terus. Karena harga emas ya itu tadilah, banyak penjelasannya. Tapi intinya emas naik, properti malah turun ketika pandemi. Itu yang poin nomor 1. Lanjut ke poin nomor 2, gold atau investasi emas yang menguntungkan buat yang megang emas ya. Nominalnya itu terhitung dalam US dollar. Ya, jadi yang saya sebutkan tadi 1.200 US dollar, 1.500 dan sekarang kan sekitar 1.800 ke atas US dollar emas itu per troy ounce.
atau kalau digramasikan, Indonesia kan gramasi ya, kalau US itu pakai troy ounce, gramasinya 31,11 gram per troy ounce-nya. Jadi enaknya adalah kita nggak takut ketika rupiah melemah sekalipun, harga emas yang kalian pegang itu nggak ikut melemah guys. Kenapa? Karena emas kalian ini terhitungnya dalam US dollar. Nah, kalian tahu sendiri mata uang terkuat di dunia ini sekarang apa? Ya tentunya jelas US dollar. Jangan bilang Bitcoin ya, itu udah ranahnya udah lain lagi kalau ngomongin Bitcoin, panjang nanti. Jadi intinya kita stay di currency yang negara-negara aja. US dollar adalah yang terkuat tentunya dari semua currency, kalian mau sebutin currency apapun, tentunya US dollar paling kuat. Sehingga kalau kalian megang emas, rupiah melemah, udah nggak usah khawatir, tetap nilainya akan terapresiasi. Karena itu perbandingannya dengan US dollar. Oke, tadi sudah bahas masalah US dollar, dan juga yang pertama tadi tentang apresiasi dan likuidasi ya. Oke, lanjut ke poin nomor 3. Nah, poin nomor 3 ini adalah mengenai buying capacity. Kenapa sangat menguntungkan beli emas, investasi emas? Kalian bisa beli, buying capacity-nya itu bebas. Kalian punya uang berapa sih? Oke, bro, duit gua baru 1 juta nih, nggak masalah. Beli emas 1 juta bisa dapat kok 1 gram, ya kan? Kalau logam mulia ya. Uang gua cuman 500.000, ada yang setengah gram loh. Uang gua cuman berapa? Ya 500.000 lah ya minim. Ada sih yang lebih kecil 0,1 gram ada juga. Tapi ya kalau mau investasi minimal kalau bisa kumpulin 1 gram gitu, setengah gram minim lah ya paling oke. Sampai bahkan 100 juta, 1 miliar, berapapun uang kalian, kalian bisa masuk ke instrumen investasi ini tanpa barrier. Jadi ini yang menyebabkan investasi emas ini sangat-sangat lebih menarik dibandingkan investasi yang lain. Contoh nih, kalian mau investasi tanah di suatu tempat, katanya daerah ini berkembang, habis gini mau dibangun bandara dan segala macam. Kalian mau beli tanah di sana. Harganya per meter katakanlah murah nih, masih 1 juta. Ya, tanah per meter 1 juta murah dong, apalagi di dekat bandara kan. Tapi kalian belinya minimal 1000 meter. Iya kan? 1000 kali 1 juta udah berapa? 1 miliar. Nggak mungkin dong. Aduh, aku nggak punya duit nih 1 miliar, cuman punyanya 10 juta. Emangnya mau beli tanah 10 juta, terus kalian mau cuil aja bilang sama yang punya tanah, gua cuil ya segini, gua beli aja 10 meter. Emangnya bokap lu? Kan nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kalian dapat. Sehingga kalian nggak bisa beli tanah itu hanya dengan 10 juta. Tapi kalau emas, kalian punya 10 juta, bahkan 1 juta pun, kalian udah bisa beli emas 1 gram. Dan nilainya emas 1 gram dan 100 gram dan 1000 gram atau 1 kilo sama. Istilahnya per meternya atau per gramnya itu sama. 800.000 ya 800.000. Kalau lu mau beli 1 kilo ya kalikan aja 1000 gram. Kan gitu. Jadi kalian tidak ada kerugian, istilahnya tidak ada kerugian apapun. Kalian masuk dengan uang berapapun di investasi emas ini sangat-sangat bisa. Ya memang sih ada perbedaan biaya ongkos sedikit. Kalau belinya semakin kecil tentunya ada ongkos emasnya yang semakin mahal. Tapi itu pun nggak banyak lah, cuman ribuan lah hitungannya. Beda jauh kalau dibandingkan investasi lain, tetap lebih murah jauh. Jadi konklusinya ya gimana ya? Kalian beli emas tuh nggak ada ruginya. Contohnya nih, ketika situasi ekonomi lagi normal-normal, lagi bagus-bagusnya, itu kebanyakan negara itu kan cenderung akan inflasi. Tahu kan inflasi pastinya ya, kenaikan harga barang. Tapi emas itu tetap naik. Minimal kalau kalian lihat sejarah, inflasi misalnya 5%, emas itu kenaikannya di atas 5%. Itulah kenapa orang megang emas, kalau katanya emak-emak lo nih, orang-orang tua lo nih, pasti harga emas ini akan tetap menang lawan inflasi. Jadi ketika kondisi ekonomi lagi baik, kalian megang emas, kalian juga nggak rugi. Toh inflasi tidak, istilahnya nilainya tidak terkurangi gitu karena inflasi. Kalau kalian megang duit nih, 100.000, hari ini bisa buat beli baju yang sama 10 tahun lagi udah beda harganya kan. Nah, itu namanya terdepresiasi karena inflasi. Nah, sekarang misalnya kembali lagi karena pandemi 2 tahun terakhir. Karena entah itu Delta, Omicron, apapun itulah ya. Apakah harga emas akan kalah? Justru malah naik banyak. Karena tentunya yang di video yang pernah saya bikin dulu bisa dicek di bawah. Ketika pandemi datang ataupun ketidakpastian selain pandemi, ada perang, ada ketidakpastian ekonomi di dunia, justru orang-orang rebutan beli emas. Karena emas ini adalah instrumen yang paling pasti. Biasanya dibikin untuk pengamanan, katanya safe haven. Safe haven itu kan adalah surga yang aman, makanya orang malah beli emas. Jadi, buat kalian kalau yang masih bingung, segeralah beli emas. Berapapun duit yang kalian punya, mau 100.000, kumpulin ya, 500.000, 1 juta, bisa kok beli emas. Tanya aja langsung ke admin kita. Kalau kalian punya toko langganan lain juga silahkan. Kita nggak maksa untuk beli di tempat kita, tapi kita hanya menyarankan dan memberikan
manfaatlah pengalaman yang supaya kalian juga bisa lebih melek investasi dan masa depan kalian lebih terjamin lagi ke depannya. Semoga sukses terus Sobat Mahkota. Thank you for watching. See you in the next video.